Abia, kita sudah memasuki dalam bulan Muharram. Biasanya orang-orang berpuasa Tasu'a dan Asyura. Boleh Abia jelaskan kapan puasa Tasu'a dan Asyura tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mayoritas ulama, sejak dari generasi sahabat, generasi tabi'in dan juga generasi tabi'in, puasa Tasu'a adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Mayoritas ulama melihat makna Tasu'a dan Asyura ini dari sudut pandang bahasa. Tasu'a secara bahasa bermakna 9, maka puasa Tasu'a adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Asyura dari segi bahasa bermakna 10, maka puasa Asyura adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ada seorang sahabat yang memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas ulama. Sahabat tersebut bernama Abdullah ibnu Abbas. Beliau berpendapat bahawa Asyura itu adalah hari ke-9 dalam bulan Muharram. Pendapat Abdullah ibnu Abbas ini tercantum di dalam kitab Sahih Muslim. Di sana terdapat riwayat ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang hari Asyura. Maka Abdullah ibnu Abbas menerangkan, "Idza ra'aita hilalal Muharram fa'dud." Kalau engkau sudah melihat hilal bulan Muharram, maka hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Wa asbih yaumat tasi' sha'iman, dan berpuasalah engkau di hari ke-9. Maka riwayat dalam Sahih Muslim ini menjadi petunjuk yang sangat jelas bahawa Abdullah ibnu Abbas berpendapat hari Asyura adalah hari ke-9 bulan Muharram. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, di mana Asyura itu adalah 10 Muharram. Satu lagi Abia. Tadi Abia jelaskan bahawa Abdullah ibnu Abbas berbeda pendapat dengan mayoritas ulama lainnya. Ada alasan di balik itu Abia? Kenapa Abdullah ibnu Abbas berbeda pendapat dengan mayoritas ulama lainnya? Kalau mayoritas ulama melihat makna kalimat Tasu'a dan Asyura dari sudut pandang bahasa. Tasu'a secara bahasa bermakna 9, Asyura secara bahasa bermakna 10. Sama dengan Asyura adalah hari ke-10 bulan Muharram. Sedangkan Abdullah ibnu Abbas melihat makna Asyura ini bukan dari sudut pandang bahasa. Abdullah ibnu Abbas melihat makna Asyura ini dari sudut pandang istilah yang sering digunakan oleh bangsa Arab yang mengembalakan unta. Jadi bagi para pengembala unta ada sebuah tradisi yang dinamakan dengan Adma'ul Ibil. Praktiknya seperti ini. Seandainya unta itu digembalakan selama 2 hari. Kemudian pada hari ketiga, unta itu akan dibawa ke kolam untuk diberikan minum pada hari ketiga. Maka hari ketiga ini diistilahkan oleh pengembala unta sebagai hari rib'an. Rib'an secara bahasa bermakna 4. Sedangkan rib'an di sini bagi istilah pengembala unta adalah hari ketiga, di mana unta itu diberikan minum. Begitu juga kalau seandainya unta itu digembalakan selama 3 hari.
Kemudian pada hari keempat dibawa ke kolam untuk diberikan minum. Maka hari keempat ini itu dinamakan atau diistilahkan sebagai khimsan. Khimsan secara bahasa bermakna 5. Tetapi khimsan secara istilah pengembala unta adalah hari keempat di mana unta itu diberikan minum. Begitu juga kalau unta digembalakan selama 8 hari. Maka bagi para pengembala unta, hari ke-9 ini diistilahkan sebagai isyran. Di mana isyran secara bahasa bermakna 10. Tetapi bagi para pengembala unta, isyran ini adalah hari ke-9 di mana unta itu diberikan minum. Maka Abdullah ibnu Abbas melihat kata Ashura ini berasal dari kata isyran, iaitu sebuah istilah yang sering digunakan bagi pengembala unta. Sama dengan Ashura adalah hari ke-9 Muharram, bukan 10 Muharram menurut Abdullah ibnu Abbas. Kemudian mayoritas ulama menolak pendapat Abdullah ibnu Abbas ini, juga menggunakan riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah riwayat, hina shoma Rasulullah wa amara bisiyamihi, ketika Rasul sudah berpuasa Ashura dan juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Ashura, qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimunahul yahudu wan nasara. Wahai Rasul, hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Faqala Rasulullah, mendengar pernyataan daripada para sahabat, maka Rasul bersabda, fa idza kana al-amul muqbil, insyaallah, seandainya kita masih diberikan hidup tahun depan, insyaallah, sumna at-tasi, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9. Maka riwayat ini menjadi penolak terhadap pendapat Abdullah ibnu Abbas, karena dalam riwayat ini Rasulullah sudah melaksanakan puasa Ashura dan juga sudah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Ashura. Kemudian di akhir hayat Rasul, maka Rasul menginginkan supaya berbeda dengan orang Yahudi, maka Rasul ingin berpuasa di hari ke-9, di hari Tasi, di hari ke-9. Kalau seandainya Rasul sudah berpuasa sebelumnya di hari ke-9, maka tidak mungkin Rasul bercita-cita untuk puasa di hari ke-9. Tentunya puasa yang sudah dilaksanakan oleh Rasul itu di tanggal 10 Muharram. Tetapi sebagaimana keterangan dari Abdullah ibnu Abbas, falam ya'ti amul muqbil hatta tufiya Rasulullah, tidak sampai tahun depan maka Rasulullah sudah wafat. Artinya Rasulullah tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'ah. Wallahu a'lam bishawab.